Baik, langsung saja untuk pembicara kita yang kedua, tidak kalah hebatnya dari pembicara sebelumnya. Pembicara kedua ini tertarik dengan bidang biomedis dan termasuk membuat rompi anti kanker di Indonesia. Radiasi elektromagnetik mempunyai potensial besar baik untuk diagnostik maupun treatment. Yang kedua, metode electrical untuk imaging memberikan visibilitas yang besar untuk menjadi modalitas dalam medical diagnostik. Jadi tidak mengandalkan sumber energi yang mempunyai radiasi tinggi yang merusak. Yang terakhir, metode electrical untuk terapi bisa bekerja dengan cara manipulasi medan listrik di dalam jaringan, yaitu melalui prinsip polarisasi listrik pada objek dan menghasilkan medan listrik yang bekerja pada jaringan. Nah, saya kira ini adalah hal yang paling prinsip dan harus dipahami oleh para electrical engineers sehingga kita memberikan kontribusi yang lebih besar untuk terutama di bidang kesehatan. Terima kasih. Mungkin itu saja ya presentasi dari saya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat kita semuanya. SMA Steladus ya. Ini Nadia ya yang tadi. Oke, dipersilakan Nadia untuk bertanya langsung ya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Nadia Ursula dari Universitas Yogyakarta. Saya ingin bertanya beberapa pertanyaan ke Dr. Warsito. Nah, ini paparannya itu sangat menarik bagi saya. Jadi saya mau menanya beberapa pertanyaan. Pertama, bagaimana konsep One Health dalam konsep keseimbangan segitiga epidemiologi atau patobiologi berkombinasi dengan biomagnetisme, di mana unsur energi elektromagnetik ini sangat berperan. Mungkin bisa dihubungkan dengan peran teknologi AI, IoT, dan data cloud, mungkin bisa gitu. Terus yang kedua, sebenarnya ranah energi yang mana yang paling powerful dan efektif untuk bermain di biomedis? Energi ini kan di sini kan dimaksudkan adalah gelombang elektromagnetik. Nah, sedangkan kita paham bahwa ada 3 besaran yang paling penting dan yang paling mempengaruhi power gelombang, yaitu frekuensi atau panjang gelombang atau lambda, terus atau intensitas gelombang dan bentuk gelombang itu sendiri. Misalnya bentuknya sinus, square atau triangle, atau bahkan pola gelombang itu kompleks atau gelombang dengan frekuensi 0 Hz atau seperti gelombang DC. Yang ketiga, apakah benar di lambda 400 sampai 1000 nanometer saja untuk mengatasi si COVID, atau lalu bisa bentuk-bentuk gelombang elektromagnetik ini yang seperti apa yang paling efektif? Frekuensinya berapa, intensitas gelombangnya seberapa besar, itu mana yang paling efektif? Terima kasih Dr. Warsito, paparnya sangat menarik banget. Terima kasih. Ya, dipersilakan kepada Dr. Warsito untuk menjawabnya. Baik, terima kasih. Untuk COVID, sumber energi itu adalah voltase ya, sama dengan baterai sebenarnya. Nah, dan itu adalah voltase yang ada di dalam sel. Jadi sel itu mempunyai beda voltase. Voltase itu adalah muatan listrik ya. Jadi muatan listrik positif dan negatif. Nah, apabila terjadi perbedaan kuantitas muatan positif dan negatif, itu akan menghasilkan perbedaan voltase. Jadi kalau voltasenya nol, perbedaannya nol, itu tidak ada terjadi voltase, itu menyebabkan tidak terjadi aliran elektron. Kalau tidak
kimia itu tadi. Nah, kalau tidak ada interaksi kimiawi itu menyebabkan tidak ada aktivitas fisiologis. Kalau tidak ada aktivitas fisiologis, ya orang itu bisa meninggal. Nah, sekarang untuk COVID untuk bisa menghasilkan energi di dalam sel itu bagaimana? Itu bisa kita berikan voltase itu dari luar. Jadi kalau kita misalkan berada pada dekat lampu itu akan menyebabkan lampu itu memberikan voltase tinggi, itu dengan otomatis akan memberikan beta voltase pada tubuh sel kita. Makanya kenapa berjemur itu bagus? Itu menyebabkan memberikan energi tambahan di dalam tubuh kita. Jadi sel itu akan memberikan sel itu akan diberikan tambahan energi atau tambahan voltase itu. Nah, untuk COVID-19 bagaimana? Itu tergantung frekuensi yang diberikan. Frekuensinya yang diberikan apa? Kalau misalkan yang digunakan itu sinar matahari langsung, sinar matahari itu akan menghasilkan apa yang disebut efek fotolistrik. Efek fotolistrik itu akan menghasilkan elektron, dan elektron itu bisa pada saat mengenai permukaan partikel yang bermuatan positif itu tadi akan menetralisir permukaan virus. Dengan sendirinya virus itu menjadi tidak aktif. Itu kalau yang digunakan sumber matahari. Nah, kalau yang sistem untuk tadi yang digunakan untuk menetralisir virus dari medan listrik, kita harus menghitung tadi bagaimana gaya yang diperlukan itu bisa merotasi partikel virus sehingga dengan cukup cepat. Nah, biasanya frekuensi yang dipakai itu sekitar 100.000 Hz atau 100.000 kali per detik. Nah, kalau semua medan listrik dengan frekuensi segitu bisa cukup berefek pada virus. Jadi gelombang elektromagnetik itu dibedakan berdasarkan frekuensinya. Kalau frekuensi yang dipakai itu adalah sekitar cahaya lampu atau cahaya matahari, itu akan menghasilkan efek fotolistrik dan menghasilkan elektron yang bisa menetralisir permukaan virus secara langsung. Nah, kalau kita gunakan frekuensi tadi gelombangnya rendah pada sekitaran 100.000 Hz, kita akan menghasilkan gaya yang membuat partikel virus itu terrotasi sehingga tidak bisa menempel pada sel. Jadi sumber energi itu tergantung frekuensi yang dipakai. Kita terima kasih. Sama untuk gelombangnya seperti apa ya? Kalau boleh tahu. Bagaimana? Untuk gelombangnya, bentuk sinus kah atau triangle atau square? Nah, kalau itu masalah teknis ya. Nah, itu masalah teknis. Jadi begini, masalah teknis itu bisa yang menghasilkan medan listrik. Yang menghasilkan medan listrik itu pada dasarnya itu baterai. Jadi baterai itu ada kutub positif, ada kutub negatif. Kalau kutub positif dipasangkan dengan elektroda akan menghasilkan muatan positif, terus yang negatif itu di elektroda satu lagi itu menghasilkan muatan negatif. Kalau dipasangkan itu akan terjadi beda tekanan positif dan negatif. Nah, tetapi kalau hanya dipasangkan begitu saja itu tidak menghasilkan frekuensi. Jadi energi yang dihasilkan itu tidak berefek apa-apa. Jadi baterai itu harus disambungkan dengan sistem on dan off atau switch. On dan off itu kecepatan on dan off itu akan menghasilkan frekuensi. Nah, kecepatan on dan off itu yang harus diatur sehingga menghasilkan frekuensi per detiknya berapa. Misalkan 100.000
atau beberapa on dan off setiap detik. Nah itu perlu diatur supaya menghasilkan frekuensi. Karena frekuensi itu yang harus diatur agar berefek. Karena kalau frekuensinya beda, itu tidak akan menghasilkan efek. Baik, terima kasih Dr. Warsito ya, menarik sekali ya. Berarti ini frekuensinya tidak melihat bentuknya apapun ya. Yang penting dia ada continuous ya. Frekuensinya itu Betul. 1000 Hz itu atau berapa gitu ya. Jadi harus diciptakan satu alat tertentu yang dia continuous terus menerus gitu. Yang menarik. Nah, betul. Pada prinsipnya rangkaian listrik itu hanya memerlukan baterai dan switching. Iya. Baterai dan switch itu cukup. Nah, tetapi itu perlu dikontrol yang menjadi kompleks. Tetapi itu prinsip dasar itu harus dipahami. Iya. Betul. Ya, terima kasih nih Dr. Warsito nih. Oke, ada pertanyaan tambahan lagi dari adik Nadia Ursula, silakan. Suaranya ya. Yang 1 kHz itu tuh berarti durasi ya Pak? Atau apa? Sama seperti oscillator 100 kHz itu pendrive gelombang elektromagnetik gitu ya? Iya. Nah, ya betul. Ya. Jadi kita seperti bikin osilator gitu ya. Osilatornya beberapa hertz. Itu yang dihasilkan oleh osilator. Osilator itu sebenarnya itu prinsip on off switching. Ya. Jadi kita bisa juga bikin dengan on off switching, bisa juga dengan otomatis ya, osilator gitu. Ya betul. Cuma kalau on off switching dia tidak bisa continuous, dia bisa kadang berapa hertz dia. Dan kita juga hemat juga nih kalau terus-terusan. Osilator yang sudah langsung bisa disetting berapa frekuensi yang dikeluarkan, itu cukup pakai itu. Iya. Baik. Bagaimana Nadia, ada pertanyaan lagi? Sudah, ya. Terima kasih Dr. Warsito penjelasannya. Oh iya. Sama-sama. Baik. Bagi peserta, pertanyaannya adalah, adakah perbedaan antara tiap-tiap spektrum gelombang elektromagnetik, Pak? Persilakan Pak Dr. Warsito. Perbedaan antara Tiap-tiap spektrum gelombang elektromagnetik. Ya, perbedaan antara spektrum apa? Mohon maaf. Adakah perbedaan antara tiap-tiap spektrum gelombang elektromagnetik? Oh, oke. Sebenarnya gelombang elektromagnetik itu adalah ini nama luas dari seluruh spektrum ya. Jadi spektrum itu artinya jangkauan frekuensi. Spektrum itu skup frekuensi itu namanya spektrum dari gelombang elektromagnetik. Jadi gelombang elektromagnetik itu yang kita tahu dari yang paling rendah itu sekitar beberapa hertz, yang paling tinggi itu adalah sinar kosmis dengan frekuensi 10 pangkat 23. Itu yang paling kita tahu. Kita nggak tahu gelombang frekuensi elektromagnetik yang lebih dari itu. Kemudian yang paling rendah beberapa hertz ya, itu yang kita pahami. Seperti yang gelombang otak itu ada beberapa hertz sampai sekitar 50 hertz. Itu ada gelombang otak. Itu adalah termasuk yang paling tinggi. Yang paling tinggi adalah sekitar 10 pangkat 22 atau 23 itu adalah sinar gamma mendekati sinar kosmis. Nah, lebih dari itu belum terdeteksi. Kalau belum bisa terdeteksi, kita tidak bisa mendeteksi materi tertentu, misalkan. Jadi kita manusia bisa mendeteksi itu karena kita bisa menangkap gelombang itu. Bisa mendeteksi sesuatu itu karena menangkap gelombang itu. Jadi kalau kita tidak bisa mendeteksinya, kita tidak bisa mengatakan itu sesuatu itu ada atau tidak ada gitu ya. Maaf Pak, waktunya 1 menit lagi Pak. Ya, Pak, waktunya 1 menit lagi. Ya. Silakan. Jadi
Hz sampai 10 pangkat 20 sampai 24 Hz. Jadi itu yang bisa dideteksi dan itu menentukan sejauh mana materi yang bisa didefinisikan ya. Jadi di luar itu kita tidak bisa mendefinisikan materi lebih di luar itu. Nah, itulah yang disebut spektrum. Jadi spektrum itu adalah kumpulan frekuensi gelombang elektromagnetik. Ya. Baik Pak Dr. Warsito, terima kasih kepada peserta ya, yang sudah bertanya. Kemudian dikarenakan keterbatasan waktu juga, maka untuk sesi tanya jawab ini kami cukupkan terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Ya. Untuk materi yang telah disampaikan oleh Dr. Warsito Purwotorono membahas mengenai beberapa hal yang tadi bisa saya catat ya. Itu yang membuat interaksi kimia adalah voltase listrik, kemudian komunikasi antara sel sehat dan sel kanker ya. Kemudian adanya juga interaksi biological activity, kemudian ada interaksi antara gelombang dan materi, dan hidup kita itu tergantung pada elektrostatis. Kemudian juga ada beberapa hal yang tadi disampaikan mengenai empat alat untuk mendeteksi men-scan ya, scanner cancer. Jadi dengan 4D breast cancer scanner. Kemudian ada juga dengan ECVT brain. Jadi bagaimana aktivitas listrik di dalam tubuh manusia itu bisa terdeteksi. Kemudian ECCT alat untuk electric capacitive cancer therapy. Ini kita bisa menghitung bagaimana aktivitas listrik itu di otak kita dan bisa dipakai banyak hal ya. Jadi dengan ECCT itu bisa kita terapi cancer ya. Oke, terima kasih banyak atas Dr. Warsito yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua.